kita buka kembali mushaf Al-Quran dari akhir surat ke-17 Al-Isra. Kita lanjutkan mulai ayat 94. Surat Al-Isra mulai ayat 94. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pahami mulai ayat 94. Wa ma mana'an nasa ayyuminu idza ja'ahumul huda. Tidak ada yang dapat menghalang-halangi manusia untuk menjadi mukmin, untuk beriman ketika hidayah itu sudah datang, ketika ayat-ayat Al-Quran sudah ada, sudah dibacakan, sudah dijelaskan. Illa anqalu abarakallahu basarar rasulah, kecuali perkataan orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang mengatakan, adakah Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul? Karena tidak mengimani, tidak mempercayai utusan Allah itu manusia, yang menjadi rasul itu manusia. Walau kana bil ardi malaikatu yamsuna mutmain. Allah perintah kepada Nabi, katakan wahai Nabi, kalau seandainya ada malaikat-malaikat yang berjalan-jalan, yang hidup sebagai penghuni bumi ini, lanazzalna alaihim minas sama'i malakan rasulah, niscaya Allah menurunkan dari langit kepada mereka seorang malaikat yang menjadi rasul. Kalau malaikat itu hidup bersama manusia, kelihatan sebagaimana manusia, Allah akan utus malaikat sebagai rasul. Tapi kenyataannya malaikat itu bohong, nggak bisa dilihat oleh manusia. Kul kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Innahu kana bi ibadi khabiran basira. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hambanya. Jadi kalau orang-orang tidak mau beriman kepada Nabi dengan alasan kenapa Nabi, kenapa Rasul kok dari manusia, kok bukan malaikat, yaitu mengada-ada, itu hanya cara untuk menolak. Orang sekarang lebih banyak lagi alasannya. Diajak memahami Quran 1001 alasan. Padahal wa may yahdillahu fahuwal muhtad. Nah, siapa yang sudah datang hidayah kepadanya, dia dapat petunjuk. Wa yudlil falan tajid lahum awliya min duni. Nah, siapa yang sesat, tidak pernah ada yang bisa menjadi pelindung, menjadi tolong selain Allah. Repotnya lagi apa? Wa yahsuruhum yaumal qiyamati ngalawujuhi umya wa bukma wa summa. Orang-orang yang tidak mengimani Rasul, tidak mengimani wahyu yang dibawa oleh Rasul, itu dikumpulkan besok di akhirat, ya, dalam keadaan buta, bisu, dan peka. Peka itu tuli. Dikumpulkan dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Ma'wahum jahannam, tempat mereka neraka jahanam. Kullama khobat zidnahum sa'iro. Setiap bahan bakar api neraka sa'ir mau habis, dijoki terus, nggak pernah kehabisan bahan.
Coba kenapa sekarang orang-orang masih semalnya sendiri-sendiri, masih nganggap hidup di dunia ini hanya untuk foya-foya, hanya untuk kelintang-kelintang meronor ini, menganggap hidup ini masih lama. Padahal dunia itu sangat sebentar. Waktu di dunia itu betul-betul menentukan di akhirat selama-lamanya. Begitu kita itu lena, lalai, besok di akhirat dikumpulkan dalam keadaan buta, tuli, bisu. Nah, dimasukkan neraka jahanam. Dan di neraka jahanam, kalau bahan bakarnya mau habis, selalu ada stoknya. Nggak pernah ada kehabisan BBM model dunia ini. Nggak usah khawatir, nggak pernah kehabisan ini. Maka tolong Bapak Ibu, mungkin ada tetangga, adik, tolan, kerabat, sahabat, teman kerja, siapa saja yang kira-kira mau selamat hidupnya dunia akhirat, tolong diajak memahami Quran. Kasihan nanti. Ya, mereka sudah terbentuk dari generasi ke generasi beratus-ratus tahun, tidak merasa wajib memahami Quran, sehingga cara beragamanya itu semaunya sendiri-sendiri. Itu nanti kasihan. Ya, itu ma'wahum jahannam ulama khobat zidnahum sa'iro. Kita baca selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika jazaa'uhum bi annahum kafaru bi ayatina.
kita pahami. Dzalika jazaa'uhum bi annahum kafaru bi ayatina. Jadi neraka jahanam yang bahan bakarnya selalu tersedia itu sebagai balasan terhadap mereka karena kekafiran mereka terhadap ayat-ayat Allah. Karena tidak meyakini kebenaran Al-Quran, tidak mau memahami Al-Quran, tidak mau menjadikan Quran sebagai pedoman hidupnya, sebagai jalan hidupnya. Gawakonu, bahkan mereka katakan, Aidakuna idoma warufata. Nah, coba ini kok mereka katakan, apakah bila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, aina lamar utur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Kalau menjadi itu sebagai makhluk yang baru. Nah, nggak yakin adanya milba'ah, nggak yakin adanya kehidupan di akhirat. Maka cara beragamanya itu bukan menurut Allah dan Rasul, ngikuti kemauan orang-orang. Nggak percaya sama firman Allah, lebih percaya pada ngomongin orang-orang. Lu ngatur Baitullah aja nggak mau ikuti tuntunan Allah dan Rasul, minta petunjuk kepada orang yang tidak memahami Quran. Enggak karuan lagi kan? Kenapa demikian? Karena nggak percaya, nggak betul-betul yakin kalau besok dibangkitkan kembali pada yaumul ba'ats. Awalam yaro anallaha alladzi khalaqas samawati wal ardh qadirun ala ayyahluqa mithlahum. Apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, Allah pula yang berkuasa menciptakan yang serupa, menciptakan kembali mereka itu. Wa ja'alahum ajalan la raiba fihi. Nah, itu bagi mereka yang tidak ada keraguan padanya, sama sekali tidak diragukan. Allah yang menciptakan awal mula, yang dari tidak ada menjadi ada, menciptakan kembali dari yang sudah pernah ada lebih mudah. Itu la raiba fihi, sama sekali tidak bisa diragukan. Fa'adzalimuna illa kufura. Pancen orang-orang yang dolim itu tidak menghendaki kecuali kekafiran, bergudul, ngeyel pancen. Ngejak mami Quran ini orang gelem gitu, malah aneh-aneh itu sendiri kami itu, sendiri dipelajari. Padahal Quran belum dituntaskan memahaminya, tapi malah mempelajari yang lain. Jalur Quran itu dari prioritas pertama diselesaikan dulu betul-betul faham Quran secara kafah. Yaitu orang-orang itu tidak menolak, orang-orang yang zalim itu tidak menolak kecuali karena kekafirannya. Pancen dasare orang gelem beriman ning warna-warna alasan. Kulau antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi. Katakanlah, kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan. Nek umpomo sugi punya banyak harta, itu la'am saktum khosyatal infak, niscaya akan mereka tahan, tidak mau menginfakkan. Bakanal insanu qaturo, pancen dasare wong ki kikir. Seharusnya hidup di dunia ini ya sudahlah, untuk kebutuhan standar hidup dipenuhi, untuk diri sendiri, istri, keluarga, anak dipenuhi. Selebihnya semuanya untuk fisabilillah. Itu yang investasi bisa di surga. Kenapa sekarang banyak di mana-mana rumah terbengkelai, lahan terbengkelai?
banyak mobil jadi besi tua karena nggak percaya adanya surga. Coba kalau itu diwakafkan, ada yang wakaf rumah, ada yang wakaf pekarangan, ada yang wakaf mobil, ada yang wakaf uang, ada yang wakaf tenaga untuk jalankan mobilnya. Itu semua investasi ke surga. Tapi kenapa yang terjadi nggak seperti itu? Itu akibat tidak mau meyakini kebenaran Quran, akibat tidak mau memahami Al-Quran. Kita baca selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, ayat mulai 101. Wa qad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat. Dan sungguh Allah telah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa. Ada 9 buah mukjizat yang nyata. Ya, 1 berupa tongkat, kedua cahaya sinar putih pada tangannya, ketiga ada mukjizat berupa belalang, keempat kutu, kelima katak, keenam darah, ketujuh taubat, kedelapan laut, kesembilan Bukit Tur Sinai. Ada 9 mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Fas'al Bani Israil irja'an, maka tanyakan kepada Bani Israil tatkala Musa datang kepada mereka. Lalu Fir'aun berkata kepadanya, apa? Ini la'adunnuka ya Musa maskuro. Fir'aun mengatakan, sesungguhnya aku sangka kamu, hai Musa, itu seorang ahli sihir. Fir'aun menganggap Musa sebagai ahli sihir, padahal Allah memberikan 9 mukjizat kepada Nabi Musa. Nabi Musa diberi 9 mukjizat aja Fir'aun nggak percaya. Orang sekarang juga begitu. Allah kirim wahyu mukjizat diturunkan selama 23 tahun, ada 114 surat, dora percaya. Nek diomongi do ngeyel. Jak mahali Quran ini dora gelem. Padahal itu saja yang menjadi pedoman itu. Qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardh. Musa menjawab, sesungguhnya kamu telah mengetahui bahwa tiada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Tuhan yang memelihara langit dan bumi. Basoiro wa inni la'adunnuka ya fir'aunu madburo. Nah, itu sebagai bukti-bukti yang nyata. Dan sesungguhnya aku mengira kamu, hai Fir'aun, adalah seorang yang akan binasa, masburo. Kalian nggak mau iman, nggak mau percaya, malah ngeyel, akan dibinasakan. Wa arada ayastafizzahum minal ard fa aghraqnahu wa man ma'ahu jami'an. Kemudian Fir'aun hendak mengusir Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya dari Mesir. Maka Allah tenggelamkan Fir'aun serta bala tentara yang membersamai Fir'aun. Fir'aun dan tentara mau ngejar-ngejar Musa dan orang beriman akan mereka bunuh. Malah mereka tenggelam di laut. Wa qulna min ba'dihi li bani Israilas kunul ardo. Kami berfirman sudah itu kepada Bani Israel, diamlah di negeri ini, maka apabila datang masa berbangkit, niscaya Allah datangkan kamu dalam keadaan bercampur baur
dengan musuh-musuhmu. Nah, besok yaumul kiamah, terus yaumul ba'ats dan berbagai dipanggil lagi semua. Nggak ada yang beriman, yang wajahnya bersinar bersih. Ada orang-orang kafir, orang yang musyrik, munafik, zindik, seterusnya diciptakan dalam keadaan wajah yang gak karuan. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Dan kami Allah telah turunkan Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Dan Al-Quran itu telah turun dengan membawa kebenaran. Nah, coba ini sangat jelas kan? Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Dan Allah menurunkan Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Dan Al-Quran telah diturunkan dengan membawa kebenaran. Jadi Al-Quran itu kumpulan dari mukjizat, dari wahyu yang diterima oleh Rasulullah selama 23 tahun. Semuanya itu benar. Tidak ada sedikit pun yang layak diragukan. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Dan kami Allah tidak mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali tugasnya memberi kabar gembira pada orang iman dan amal soleh, pada orang yang bertakwa, tempatnya di surga. Wa nadhira, dan memberi kabar, memberikan peringatan pada orang-orang kafir, orang-orang yang mendustakan ayat Allah, orang-orang yang cara beragamanya semaunya sendiri, tidak mengikuti tuntunan Allah dan Rasul. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ah. Dan Al-Quran itu telah Allah turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, supaya mengesan, supaya betul-betul bisa dipahami, supaya betul-betul bisa dijadikan pedoman hidup. Jadi Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Wa anzalnahu tanzila. Jadi Allah menurunkan wahyu Al-Quran berangsur-angsur bagian demi bagian. Kita selesaikan surat Al-Isra. Ini keburu mulai rapat. Ini jam 5 sudah mulai rapat. Hari ini kok banyak sekali acaranya. Saya lihat itu kok sampai 8. Mudah-mudahan bisa terselesaikan semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi Allah perintah pada Rasul untuk menyampaikan, aminu bihi awla tu'minu. Berimanlah kamu kepadanya, nya Al-Quran, atau tidak usah beriman sama sekali. Udah sebebas-bebasnya. Tapi semuanya ada konsekuensinya. Innal ladzina utul ilmu min qabl. Innal ladzina utul ilma min qabl. Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya, idatullah alaihim, ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka, lil adqani sujada, mereka tersungkur lalu bersujud karena kekuatan hidayah, kekuatan iman. Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbi. Dan mereka berkata, maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Ya. In kana wa'du rabbina lamaf'ula. Janji Allah yang tersebut pada Quran pasti terjadi, pasti benarnya,
pasti dipenuhi. Wayakhiruna lil afqani yabquna wa yaziduhum khushu'a. Mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhanmu pasti kami penuhi. Dan mereka mensup dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk. Fa'iyakuna wa yaziduhum khusyu'a. Mereka tersungkur sambil menangis dan bertambah khusyuk. Jadi semakin memahami Quran, semakin membaca Quran, semakin khusyuk. Semakin kuat imannya, semakin bertambah ibadahnya. Qulillahumma awida'ur rahman. Katakanlah, ya serulah, sebutlah Allah atau serulah Ar-Rahman. Silakan gunakan nama Allah atau gunakan nama Ar-Rahman. Ayyama tad'u falahul asmaul husna. Dengan nama yang mana saja kamu seru, ya, yang jumlahnya 99 nama asmaul husna, silakan gunakan yang mana saja. Wala tasal bi sholatika wala tu khafid biha wabtaghi baina dzalika sabila. Janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu, dan jangan pula kamu merendahkannya. Carilah jalan tengah di antara keduanya. Jadi kalau sholat membaca keras, ya misalnya imam, dijamin kira-kira seluruh makmumnya bisa mendengarkan dengan jelas. Kalau makmumnya banyak sampai belakang, ya dipastikan sound systemnya bisa, suaranya jelas, seluruh makmum bisa mendengarkan. Wa qul hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak, tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya. Ya. Wa lam yakul lahu waliyyun min dun. Dan Allah bukan pula hina yang memerlukan pertolongan. Dan agungkanlah Allah dengan mengagungkan, dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Jadi Allah sama sekali tidak membutuhkan manusia, tapi manusia yang membutuhkan pada Allah. Allah tidak mempunyai anak, Allah tidak mempunyai sekutu sama sekali. Dari segala kerajaan seluruhnya semata-mata milik Allah. Dan Allah sama sekali tidak hina yang memerlukan pertolongan. Maka agungkanlah Allah dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Demikian Bapak Ibu, sudah selesai surat Al-Isra. Insyaallah besok kita mulai surat Al-Kahfi. Ini hari Rabu, hari Kamis. Nanti jadwalnya sholat maghrib di masjid Baitur Rahman Banyak. Masih belum melupakan jalan ke Banyak. Ya, terus Isya di masjid Nurul Huda di Kompak. Semoga semuanya bisa kita laksanakan secara baik. Maka semuanya, ya kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa pertolongan. Bapak Ibu yang menanti suruh silakan, saya mau terus untuk kegiatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.